Tentang arah, Joel mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Dia sudah habis diomeli oleh Diandra, Edward, dan David. Hilang sudah martabatnya di depan Ara. Ara tampak diam, dia gugup sekaligus merasa aneh karena satu mobil dengan orang yang menjadi kekasihnya. Padahal namanya saja dia belum tahu dengan jelas. Apa aku akan baik-baik saja ikut dengan pria ini? Apa mungkin dia orang jahat atau apa dia mau menculikku? Gadis itu terus berpikir berbagai kemungkinan yang akan terjadi jika dia bersama dengan Joel. Dia tentu takut bersama dengan orang asing. Ara terus melirik ke arah Joel dan Joel tahu itu. Hei, jangan berpikiran yang tidak-tidak. Aku akan baik-baik saja, kau akan baik-baik saja. Aku bukan orang jahat dan aku tidak menculikmu. Aku hanya membawa pacarku jalan-jalan itu saja, jangan overthinking. Atau kau mau menjatuhkan dirimu lagi di playover itu, ha? Colocos Joel yang seolah tahu apa yang dipikirkan oleh Ara. Mata Ara terbelalak, dia tak menyangka kalau Joel bisa tahu apa yang dia pikirkan, tapi bagaimana bisa? Daripada kau overthinking dan menebak-nebak hal yang tidak jelas, lebih baik ceritakan tentang dirimu. Kurasakan lebih baik jika kau menceritakan dirimu, aku bisa tahu, ucap Joel. Dia masih ingin mendengar cerita tentang Ara tanpa harus mencari tahu terlebih dahulu. Tentang aku? Tak, tapi untuk apa, Tuan? Cicit gadis itu, dia terdengar takut. Joel memutar kedua bola matanya. Tuan, kau pikir aku majikanmu? Namaku Joel, panggil sayang juga boleh. Panggil Habi juga boleh, tapi tunggu sah. Celutuk Joel. Bukan begitu. Cak, santailah Ara, kita tidak sedang mengikuti ujian negara. Gak usah tegang, nanti aja tegangnya pas malam pertama. Celutuk Joel. Mata Ara terbelalak, bagaimana bisa pria di sampingnya itu ceplos-ceplos begitu, bahkan sangat akrab dengannya. Oh, jangan canggung begitu, Nona. Aku bisa mati gugup nanti, kau tidak tahu saja. Jantungku sudah mau lari maraton dan terbang ke langit ketujuh hanya karena mendengar suara lembutmu itu. Joel berteriak di dalam hati. Lagi-lagi hati dan pikirannya tak sinkron, ada-ada saja pria ini. Kak, kau sangat mesum, ucap Ara dengan wajah malu. Aku bukan mesum, cak supaya tidak canggung saja Ara, dasar kau ini. Cepat ceritakan tentang dirimu, aku akan mendengarkan, ucap Joel. Ara tampak ragu untuk berbicara tentang dirinya, tetapi laki-laki di sampingnya itu sudah menyelamatkan dirinya. Setidaknya dia membuka diri untuk orang lain seperti Joel. Dia tampaknya baik, apa aku cerita saja ya? Dia juga sudah menolongku dan aku kan sudah bilang akan memenuhi semua yang dia inginkan. Batin Ara seraya menatap wajah Joel. Jangan banyak berpikir Ara, kau kan sudah berjanji akan memenuhi semua permintaanku. Jadi ceritakan sekarang, jika tidak aku akan jadi benar-benar mesum dan menciummu di jalanan ini. Ucap Joel yang sudah tidak sabaran. Benar-benar pria mengesalkan, ini berhasil membuat Ara pusing 7 keliling menghadapinya. Bagaimana dia bisa tahu apa yang kupikirkan? Pria aneh, batin Ara. Ara, ku cium nih, dari tadi diam-diam baik. Kesambat setan tahu rasa loh, ketus Joel. Jangan dong, iya aku cerita. Ucap Ara yang langsung melek saat mendengar ancaman itu lagi. Akhirnya Ara menceritakan tentang dirinya pada Joel daripada dia harus mendapatkan ciuman perdana dari seorang Joel. Ara adalah seorang anak dari sepasang orang tua yang gila kerja dan tidak peduli dengan anak-anaknya. Dia adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Dia memiliki seorang kakak laki-laki yang kerjanya terus minta uang pada Ara. Ara sendiri hanya tamatan SMA, orang tuanya tidak miskin. Keadaan ekonomi mereka cukup baik. Namun Ara tidak diterima baik oleh keluarganya, menyebabkan dia harus tinggal terpisah di sebuah kos-kosan kecil di kota itu. Ara sering dibully oleh teman-teman satu angkatannya, bahkan di tempat kerjanya di supermarket dan pekerjaan samping lainnya dia kerap dibully entah karena alasan apa. Perisakan yang dilakukan teman-teman kerja dan teman sekolahnya dulu membuat dia benar-benar hidup dalam kesulitan, bahkan bekerja pun dia selalu dirunding masalah. Bukan hanya sebentar dia mengalami tindak bullying sejak dia duduk di bangku SMA. Orang tua dan kakaknya tidak peduli, berkali-kali dia melaporkan pada guru, namun guru seolah dungu dan tidak mau menahu soal perundungan yang dialami. Hidup dalam kemiskinan, bertahan hidup dengan uang pas-pasan bekerja tetapi hidup dengan penuh masalah. Setiap dia pulang ke rumah dia selalu mendapati kakak laki-lakinya yang sudah menunggunya di depan kos-kosannya untuk meminta uang dan segala macam hal yang dia miliki. Semua gajinya dirampas, tak bisa banyak bicara.
Jika dia banyak melawan, dia akan dipukul dan ditampar hingga babak belur. Dia bukan anak adopsi, dia anak kandung di keluarganya, tetapi perlakuan keluarga dan teman-temannya menunjukkan bahwa dia bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Saat dia berada di masa terpuruk dalam hidupnya, dia memiliki seorang sahabat yang selalu menjadi tempat keluh kesahnya, dan dia mendapatkan seorang kekasih yang mencintainya apa adanya. Setidaknya selama setahun dia memiliki kekuatan untuk tetap bertahan hidup di tengah kerasnya hidup yang dia jalani. Kekasih yang selalu mendukungnya dan sahabat yang selalu menemaninya. Dia bertemu dengan kekasihnya saat dia bekerja di sebuah rumah makan. Mereka bekerja menjadi pelayan bersama-sama dengan sahabatnya. Hubungan yang mereka jalin seketika hancur saat dia memogoki kekasihnya selingkuh di depan matanya secara terang-terangan. Bahkan tanpa tahu malu, keduanya malah menghina Ara. Hancur lebur hati Ara, orang tuanya tak peduli padanya. Kakaknya menyiksanya, kekasih dan sahabatnya mengkhianati dirinya. Di tempat kerja dia dibully, di lingkungan sosial dia direndahkan. Di antara teman-temannya dia dirusak, kurang apalagi siksaan yang diberikan dalam pada dirinya. Dia terpuruk secara mental dan secara fisik. Trauma, sakit hati, dan ketakutan membuatnya sulit bertahan. Hingga beberapa saat lalu dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun Joel, pria yang memarahinya dan mengejeknya sebagai seorang pengecut, datang membawa babak baru bagi hidupnya. Datang menjadi seorang penyelamat yang Tuhan kirim pada dirinya. Pria yang memintanya menjadi kekasih pria itu, entah sebuah keberuntungan atau sebuah nasib menyedihkan yang harus dihadapi oleh Ara. Raina Alicia, gadis dengan memiliki nama yang indah, yang biasa dipanggil Ara. Namun nasibnya tak seindah namanya. Nasibnya tak secantik parasnya, nasibnya tak seindah dunia hayalannya, bahkan jauh di bawah itu. Akankah gadis itu bertahan setelah membuka babak baru bersama Joel? Akankah dia menjadi Ara yang pemberani dan bukan lagi seorang pengecut seperti yang Joel katakan? Disinilah kisah mereka akan dimulai, babak baru bagi cerita ini. Kisah cinta antara David Diandra, Pasco, Joy, Joel Ara, dan Othniel dengan putranya yang hilal jodohnya masih dirahasiakan oleh autor.